Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasid Polinggi, jurusan Manajemen H, Fakultas Ekonomi dari Universitas Negeri Gorontalo. Ini saya akan menjelaskan matematika ekonomi bab 15, yaitu saham. Yang pertama ada pengertian saham. Pengertian saham ada terbagi beberapa poin, yaitu yang pertama tanda bukti penyertaan kepemilikan modal atau dana pada suatu perusahaan. Yang kedua, kertas yang tercantum dengan jelas nilai nominal, nama perusahaan, dan diikuti dengan hak dan kewajiban yang dijelaskan kepada setiap pemegangnya. Yang ketiga, persediaan yang setiap untuk dijual. Yang kedua, ada pengertian common stock dan preferred stock. Common stock atau yang disebut saham biasa adalah suatu surat berharga yang dijual oleh suatu perusahaan yang menjelaskan nilai nominal atau rupiah, dolar, yen, dan sebagainya, di mana pemegangnya diberi hak untuk mengikuti RUPS atau bisa disebut rapat umum pemegang saham, dan RUPSLB yang bisa disebut juga rapat umum pemegang saham luar biasa, serta berhak untuk menentukan membeli right issue atau penjualan saham biasa terbatas atau tidak yang selanjutnya di akhir tahun akan memperoleh keuntungan dalam bentuk dividen. A. Preferred stock atau saham biasa. Preferred stock atau saham istimewa preferred stock atau yang disebut saham istimewa. Preferred stock atau yang disebut saham istimewa adalah suatu surat berharga yang dijual oleh suatu perusahaan yang menjelaskan nilai nominal atau rupiah, dolar, yen, dan sebagainya, di mana pemegang akan memperoleh pendapatan tetap dalam bentuk dividen yang akan diterima setiap kuartal atau 3 bulan. Yang ketiga, ada jenis-jenis saham. Yang pertama, blue chip stock atau saham keunggulan adalah saham dari perusahaan yang dikenal secara nasional dan memiliki sejarah laba, pertumbuhan, dan manajemen yang berkualitas. Yang kedua, ada growth stock, adalah saham-saham yang diharapkan memberikan pertumbuhan laba yang lebih tinggi dari rata-rata saham-saham lain dan karenanya mempunyai PER yang tinggi atau Swan Husnan. Yang ketiga, ada defensive stock atau saham-saham defensif, adalah saham yang cenderung lebih stabil dalam masa resesi atau perekonomian yang tidak menentu berkaitan dengan dividen, pendapatan, kinerja pasar. Yang keempat, ada cyclical stock, adalah sekuritas yang cenderung naik nilainya secara cepat saat ekonomi semarak dan jatuh juga secara cepat saat ekonomi lesu. Yang kelima, ada seasonal stock, adalah perusahaan yang penjualannya bervariasi karena dampak musiman, misalnya karena cuaca liburan. Sebagai contoh, pabrik mainan memiliki penjualan musiman yang khusus pada musim Natal. Yang keenam, spekulatif stock. Spekulatif stock adalah saham yang kondisinya memiliki tingkat spekulasi yang tinggi, yang kemungkinan tingkat pengembalian hasilnya adalah rendah atau negatif. Yang keempat, ada agio saham. Agio saham merupakan selisih dari harga jual dan harga beli. Dimisalkan harga jual adalah Rp 750 per lembar, maka agio saham yang dicatat adalah Rp 70 per lembar saham. Yang kelima, menghitung rate of return pada preference stock dan common stock. Ada yang menarik pada saat seseorang memiliki preference stock atau saham istimewa. Jika dilihat dari perspektif rate of return, yaitu saham preference ini biasanya memberikan dividen yang tetap setiap tahunnya seperti halnya obligasi. Pada umumnya saham preference ini tidak mempunyai hari jatuh atau perpetuity. Rate of return dari saham preference ini dapat ditentukan dengan menggunakan rumus rate of return sama dengan dividen per lembar X per harga pasar. Di sini ada contoh soal. Diketahui bahwa PT Mutiara Timur memiliki saham istimewa dengan nilai nominal Rp 1 miliar dan pembayaran dividen dilakukan setiap tahunnya sebesar 150 juta serta harga pasar untuk saham tersebut sebesar 450 juta.
Maka berdasarkan data tersebut, kita dapat menghitung rate of return dari saham preferen PT Timur dengan menggunakan rumus rate of return sama dengan dividen per lembar S per harga pasar. Rate of return sama dengan 150 juta per 420 juta. Maka hasilnya 0,3571 atau 35,71%. Yang keenam, ada keuntungan memiliki saham. Yang pertama, memperoleh capital gain, yaitu keuntungan pada saat saham yang dimiliki tersebut dijual kembali pada harga yang lebih mahal. Yang kedua, memiliki hak suara bagi pemegang saham jenis common stock atau saham biasa, seperti pada RUPS dan RUPSLB. Yang ketiga, dalam pengambilan kredit perbankan, jumlah kepemilikan saham yang dimiliki dapat dijadikan sebagai salah satu pendukung jaminan atau jaminan tambahan, dengan tujuan untuk membuat lebih yakin pihak penilai kredit dalam melihat kemampuan calon debitur. CG sama dengan PIT kurang PIT min 1 per PIT kurang 1. Keterangan CG sama dengan capital gain, PIT sama dengan harga saham akhir periode, PIT sama dengan harga saham akhir periode sebelumnya. Yang ketujuh, ada pelaku pasar saham. Adapun para pelaku di pasar saham di samping perusahaan yang bersangkutan juga terus melibatkan pihak lainnya, yaitu emitmen, yaitu perusahaan yang terlibat dalam menjual sahamnya di pasar modal. Underwriter atau pinjaman, yaitu yang meminjam perusahaan tersebut dalam menjual sahamnya di pasar modal. Broker atau pialang. Adapun pengertian broker, RJ Shop menjelaskan broker adalah perantara antara membeli dengan penjual sekuritas. Yang ke-8, menghitung keuntungan yang diharapkan dari saham. Adapun rumus untuk menghitung keuntungan yang diharapkan dari saham adalah R sama dengan B1 pangkat PO tambah P1 kurang PO per PO. Keterangannya, R sama dengan keuntungan yang diharapkan, D1 sama dengan dividen tahun 1, DO sama dengan harga beli, D1 sama dengan harga jual. Contoh soal. Manajer keuangan PT Bala Putra Dewa melakukan analisis keuangan pada perusahaannya bahwa dividen tahun 1 yang diperoleh sebesar 500.000, adapun 5.000, adapun harga beli dan harga jual masing-masing adalah sebesar 250 dan 270. Maka kita dapat menghitung keuntungan yang diharapkan dari saham tersebut adalah dengan cara R sama dengan D1 tambah PO tambah P1 kurang PO per PO. R sama dengan 5.000 per 250 tambah 270 kurang 250 per 250. R sama dengan 20 tambah 0,80. R sama dengan 20,80. Sehingga kita memperoleh hasil untuk keuntungan yang diharapkan dari saham tersebut adalah Rp 20,80. Yang ke-9, menghitung nilai buku per lembar saham. Adapun rumus untuk menghitung nilai buku per lembar saham adalah NBP sama dengan TE per JSB. Keterangannya, NBP sama dengan nilai buku per lembar saham, TE sama dengan total ekuitas, JSB sama dengan jumlah saham yang beredar. Contoh soal, diketahui bahwa nilai total ekuitas PT Murti Abadi adalah Rp 4 miliar dan jumlah saham yang beredar sebanyak 15 lot. Maka nilai buku per lembarnya adalah, di sini ada jawaban, NBP sama dengan TE per JSB. NBP sama dengan 4 miliar per 7.500. NBP sama dengan
533.333 rupiah. Maka nilai buku per lembarnya adalah 533 juta. Mohon maaf, hasilnya MDP sama dengan 533.333.333 rupiah. Maka nilai buku per lembarnya adalah 533.333.333 rupiah. Catatan satu lot adalah 500 lembar. 500 lembar saham. Yang ke-10, menghitung pembayaran dividen yang tidak teratur. Dalam kondisi tertentu, perusahaan kadang-kala melakukan pembayaran dividen yang tidak teratur setiap waktunya. Dan itu terjadi bukan disengaja, namun tentunya didasarkan dengan berbagai alasan. Adapun rumus untuk menghitung pembayaran dividen yang tidak teratur yaitu PO sama dengan D per 1 tambah K pangkat 1 tambah D per 1 tambah K pangkat 2, dan seterusnya. Keterangan PO sama dengan nilai intrinsik saham, D sama dengan dividen, K sama dengan tingkat diskonto. Contoh soal, sebuah perusahaan membayarkan dividen selama 8 periode sebagai berikut. Periode KT, periode KT 1, 2, 3, sampai 8. DT RP 30, DT1 RP 30, DT2 RP 20, DT3 RP 23, DT4 RP 30, DT5 RP 26, DT6 RP 28, DT7 RP 30, DT8 RP 34, dan dimaksimalkan tingkat diskontonya adalah konstan, yaitu 5% setiap periodenya. Maka kita dapat menghitung nilai intrinsik saham tersebut berdasarkan rumus di atas. PO sama dengan 30 per 1 tambah 0,05 pangkat 1 tambah 20 per 1 tambah 0,05 pangkat 2 tambah 23 per 1 tambah 0,05 pangkat 3 tambah 30 per 1 tambah 0,05 pangkat 4 tambah 26 tambah 26 per 1 tambah 0,06 pangkat 5 sampai pada 34 per 1 tambah 0,05 pangkat 8. Jadi hasilnya adalah PO sama dengan 176,800,860,048. 11. Earning per share atau disebut EPS. Earning per share atau pendapatan per lembar saham adalah bentuk pemberian keuntungan yang diberikan kepada para pemegang saham dari setiap saham yang dimiliki. Adapun rumus earning per share adalah EPS sama dengan EAT per JSB. Keterangan EPS sama dengan earnings per share, EAT sama dengan earnings after tax atau pendapat setelah pajak. JSB sama dengan jumlah saham yang beredar. Contoh soal, PT Maharani Utama mencatatkan pada tahun 2007 memperoleh earnings after tax sebesar 200 juta dan 200.000 rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Maka berdasarkan rumus di atas kita dapat menghitung EPS sebagai berikut. EPS sama dengan 200 juta per 200.000. Maka EPS PT Maharani Utama adalah 1.000 per lembar saham. Yang ke-12 ada price earning ratio atau disebut PER. Bagi para investor, semakin tinggi price earnings ratio, maka pertumbuhan laba yang diharapkan juga akan mengalami kenaikan. Dengan begitu, market price per share, harga pasar per lembar saham, dengan earning per share atau laba per lembar. Adapun rumus price earning ratio adalah PER sama dengan MPS per EPS. Keterangannya,
PER sama dengan price earnings ratio, MPS adalah market price per share, EPS adalah earnings per share. Contoh soal PT Lengkung Pasifik menginginkan pada saat melakukan go public memperoleh harga pasar per lembar sahamnya adalah Rp 12.000 dan mengharapkan laba per lembar sahamnya adalah sebesar Rp 315. Maka berdasarkan rumus di atas kita dapat menghitung price earnings ratio-nya adalah sebagai berikut. PER sama dengan 12.000 per 315. Maka price earnings ratio yang diperoleh adalah 38 kali. 13 yaitu menghitung return on investment atau yang disebut ROI. Return on investment atau ROI atau pengambilan investasi di beberapa referensi, lainnya rasio ini juga ditulis dengan return on total asset atau disebut ROA. Adapun rumus return on investment atau disebut ROI adalah earnings after tax atau EAT per total asset. Keterangannya sama dengan keterangannya EAT earnings after tax sama dengan laba setelah pajak, total aset sama dengan total aktiva. Contoh soal berdasarkan data pada neraca dan laporan laba rugi PT Jaya Baya Utara terlihat bahwa EAT perusahaan adalah berjumlah Rp 720 dan total aset adalah Rp 8.000. Maka kita dapat menghitung return on investment perusahaan tersebut sebagai berikut. ROI sama dengan 720 per 8.000. Maka return on investment dari PT Jaya Baya Utara adalah 0,09. 14 menghitung return on equity atau disebut juga dengan ROE. Return on equity disebut juga dengan laba atas equity. Rasio ini mengkaji sejauh mana suatu perusahaan mempergunakan sumber daya yang dimiliki untuk mampu memberikan laba atau ekuitas. Adapun rumus return on equity atau ROE adalah earnings after tax per shareholders equity. Keterangan earnings after tax sama dengan laba setelah pajak, shareholders equity sama dengan modal sendiri. Contoh soal berdasarkan data pada neraca dan laporan keuangan PT Gunung Bromo pada tahun 2010 disebutkan bahwa laba setelah pajak perusahaan adalah Rp 1,265 dan dana sendiri adalah Rp 3,803. Maka kita dapat menghitung return on equity dari PT Gunung Bromo tersebut sebagai berikut. Jawaban ROE sama dengan 1,265 per 3,803. Maka return on equity dari PT Gunung Bromo adalah 0,33. 15 zero growth model dan signaling teori. Zero growth model atau yang lebih banyak investor menyebutnya model tidak bertumbuh. Kondisi zero growth model merupakan kondisi yang harus berhati-hati untuk dipahami oleh pihak investor karena bagi investor naik turun dan konstannya di saham di pasar atau market akan memberikan sinyal positif dan negatif. Konsep signaling teori adalah teori yang membahas tentang naik turunnya harga di pasar, sehingga akan memberi pengaruh pada keputusan investor. Adapun rumus zero growth model yaitu PO sama dengan D per K. Contoh soal PT Mahoni Pasifik Utama pada tahun 2007 mengumumkan membayar dividen konstan sebesar Rp 500 juta setiap tahunnya. Suku bunga diskonto per tahunnya adalah ditetapkan 17,5%. Maka kita dapat menghitung nilai intrinsik saham per lembarnya. Jawaban PO sama dengan 500 juta per 0,175. PO sama dengan maka nilai
maka nilai intrinsik saham per lembarnya diperoleh 2.850.142.857 rupiah. Yang ke-16 yaitu ada Gordon Growth Model. Dalam perhitungan common stock, Myron J. Gordon mengembangkan suatu formula di mana formula Gordon ini biasa dikenal dengan constant growth model, yaitu PO sama dengan D1 per R kurang G. Keterangan PO sama dengan nilai dari saham biasa, D1 sama dengan revenue dividen dalam 1 tahun, R sama dengan rate of return yang diinginkan, G sama dengan growth yang ditaksir adalah selalu yang konstan. Contoh soal, manajer keuangan PT Cahaya Sakti Mandala mengumumkan penerimaan dividen tahun 2008 sebesar Rp 8 miliar. Adapun rate of return yang diinginkan adalah 20% dari pertumbuhan ditaksir 19,5%. Maka kita dapat menghitung nilai dari saham biasa tersebut adalah PO sama dengan 8 miliar per 0,20 kurang 0,195. PO sama dengan 8 miliar per 0,005. Maka nilai dan saham biasa tersebut adalah 1.600.000.000. Yang ke-17 ada stock splits dan perhitungannya. Menurut Hendy M. Fakhrudin, stock splits atau pemecahan saham adalah pemecahan nilai nominal saham menjadi nominal kecil. Misalnya dari nilai nominal Rp 1.000 per saham menjadi Rp 500 per saham, menjadi Rp 100 per saham. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.